Selamat malam, pemirsa. Mengungkap sebuah peristiwa sangatlah penting. Tidak hanya kasus tindak kejahatan, kasus kecelakaan juga membutuhkan keterlibatan ilmu kedokteran, khususnya forensik. Apa dan bagaimana peran ilmu forensik dalam penegakan hukum? Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SPFMK, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Selamat malam, selamat datang Dr. Ade. Selamat malam Mbak Lucia. Iya, ini saya yakin sebagian besar pemirsa di rumah pasti sering mendengar tentang forensik begitu ya, mungkin dalam pengungkapan kasus-kasus terutama. Nah, sebenarnya forensik ini, ilmu kedokteran forensik ini seperti apa sih dokter? Mungkin bisa dibuat lebih jelas begitu untuk pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Mbak Lucia. Jadi info kedokteran forensik itu adalah pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Jadi karena di dalam suatu kasus-kasus yang menyangkut nyawa atau tubuh manusia, maka diperlukan seorang ahli yang dapat mengungkap adanya dan membuktikan adanya dua hal, yaitu pertama apakah suatu tindak pidana benar terjadi, dan yang kedua adalah apakah terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Untuk itulah makanya dari cabang ilmu kedokteran yang tentunya ahli terhadap tubuh dan nyawa manusia, ada cabang untuk ilmu kedokteran forensik. Nah, seperti apa sih metodologi dari otopsi, kemudian visum et repertum itu maksudnya bagaimana, Ya, Dok? jadi dalam setiap pengungkapan kasus pidana, terutama pidana ya, itu pasti diawali, investigasi itu diawali dari sejak adanya di TKP. Tempat kejadian perkara, di mana di situ dokter forensik bisa terlibat bersama dengan dari Serse, juga dengan dari Inavis atau Lab 4 untuk mencari barang-barang bukti biologis yang ada di tempat kejadian perkara, serta melihat apa yang ada di tubuh jenazah sebelum dilakukan evakuasi. Namun di Indonesia biasanya kita lebih terlibat ada di instalasi forensik yang biasanya terdapat di rumah sakit, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di milik Polri dan TNI. Di sana kita pada saat kita menerima jenazah biasanya disertai dengan surat permintaan visum dari kepolisian, dari penyidik. Nah, dari situ kita akan lihat apakah akan kita lakukan pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan dalam. Nah, ini biasanya masyarakat agak-agak rancu ya tentang istilah visum tadi, visum luar, visum dalam. Kemudian otopsi itu bedanya apa? Betul. Begitu? Jadi sebetulnya otopsi itu adalah pemeriksaan untuk luar dan dalam. Jadi termasuk pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah jenazah. Kalau visum itu adalah produknya, produk hasil pemeriksaan luar dan dalam bentuk visum et repertum. Oh, jadi seperti laporannya begitu. Betul, visum ini. Iya. Nah, dan visum et repertum ini pasti karena dimintakan dari penyidik yang berwenang, maka dia pros justisia. Artinya hanya kita berikan kepada penyidik dan kemudian bisa dipergunakan hanya untuk selama sistem peradilan tersebut, baik oleh jaksa atau oleh hakim. Sedangkan kalau visum, mohon maaf, untuk pemeriksaan otopsi yang terdiri dari pemeriksaan luar dan dalam, itu adalah tindakan kedokteran forensiknya di sana. Ya, mulai dari pemeriksaan luar itu kita tentunya memeriksa tubuh jenazah dari luar, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pada prinsipnya kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah kita menentukan identifikasi jenazah. Mulai ciri-cirinya ya, ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus, dan kemudian yang kedua adalah kita mencari tanda-tanda kematian dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah kematian. Karena itu juga bisa menyangkut pada lokasi ditemukannya jenazah tersebut. Pada lokasi yang mungkin terlentang di tempat yang beralaskan metal atau logam, dia akan lebih cepat mengalami pendinginan suhu daripada yang di alas kayu. Terus kemudian yang ketiga tentunya kita mencari luka-luka atau tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh jenazah tersebut. Baik itu luka kekerasan fisik maupun luka akibat kekerasan kimia dan kekerasan-kekerasan lainnya. Dan juga tentunya pada tubuh jenazah tersebut kita juga cari barang-barang bukti yang lain. Barang-barang bukti biologis yang bisa kita temukan seperti darah, ejakulat, saliva atau air liur ya, dan rambut dan lain sebagainya. Itu termasuk semua yang kita cari di tubuh itu. Nah, untuk otopsi luar saja, itu apakah perlu juga persetujuan dari keluarga atau cukup dilakukan tanpa ada persetujuan? Otopsi atau pemeriksaan kedokteran forensik untuk kepentingan peradilan itu pada prinsipnya tidak membutuhkan persetujuan dari keluarga. Karena itu semua murni adalah kewenangan dari penyidik. Ya, namun memang kita sebagai dokter tentunya kita punya
punya etika untuk kita memberikan penjelasan kepada keluarga tentang bagaimana teknis medis kedokteran itu dilakukan. Nah, tapi tetap karena kita bekerja dengan kita berhubungan bekerja dengan barang bukti biologis, maka aspek waktu dan semakin cepat akan semakin baik. Maka memang bila dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, maka bila penyidik meminta, tentunya kita akan lakukan karena itu tadi dibutuhkan untuk pengungkapan tindak pidana perkara tadi. Jadi berarti ini bukan keluarga yang menentukan, tapi pihak penyidik begitu ya? Penyidik yang memiliki apakah kewenangan. akan melakukan otopsi atau tidak? Betul. Nah, saya lihat di sini ada beberapa alat. Ini alat-alat apa ini, Dok? Oh ya, ini termasuk yang sebagian saya bawa untuk mendeteksi barang bukti biologis baik yang ada di TKP atau di tubuh jenazah. Karena ini seperti ini adalah forensic light source ya yang kita gunakan untuk mendeteksi pada adanya material biologis seperti darah dan juga bisa kita gunakan untuk mencari luka-luka yang ada di tubuh jenazah maupun bila korbannya adalah orang hidup. Dan kemudian tentunya karena ini lampunya biru ya, dengan panjang gelombang 430 sampai 470 nanometer, tentunya kita butuh adanya filter, ya kacamata Google filter yang berwarna kuning, itu standarnya seperti demikian. Lain-lain material ya, bisa kita gunakan juga dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, mulai dari UV ataupun sampai infrared. Dan tentunya semua itu harus kita foto juga dengan kamera digital untuk merekam, sehingga nanti bila dibutuhkan di sidang pengadilan atau oleh jaksa atau aparat penegak hukum manapun, kita bisa sajikan, kita bisa reproduksi. Dan semua itu tentunya harus kita gunakan dengan metodologi yang sudah kita uji sebelumnya. Apakah memang betul ini dapat mencari dan menemukan barang bukti biologis dan sudah diteliti bahwa itu memang sahih metodenya. Oke, seberapa penting kemudian otopsi ini dilanjutkan dengan otopsi pemeriksaan dalam, begitu? Siapa yang menentukan? Ya, tentunya kalau apakah akan dilakukan hanya pemeriksaan luar saja atau sampai luar dan dalam, atau yang otopsi ya, otopsi karena terdiri dari dua tadi, luar dan dalam, itu adalah tentunya kewenangan dari penyidik. Nah, namun secara kedokteran forensik, bila pada setiap kasus kematian yang mencurigakan, itu kami pasti akan kami merekomendasikan untuk dilakukan otopsi. Karena tidak ada lagi, terutama pada kasus pidana ya, di mana kita harus mencari bukti material, bukti yang tingkat kebenarannya adalah beyond reasonable doubt, atau tidak ada lagi keraguan-keraguan yang beralasan bahwa terjadinya kematian atau perlukaan pada si korban itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan tersebut, seperti itu. Oke, berarti hasil visum ini sangat berpengaruh pada keputusan, begitu ya? Iya, pada penegakan hukum, begitu ya? Betul sekali. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan kenapa sih ada ilmu kedokteran forensik, dokter? Ya, itu tadi seperti saya sampaikan, ketika kita berhubungan dengan hukum pidana ataupun perdata atau kita melihat hukum yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Nah, itu tentu dibutuhkan satu ilmu yang memiliki persinggungan dengan hukum. Nah, di dalam ilmu kedokteran forensik kita mempelajari bagaimana pemanfaatan ilmu kedokteran yang tentunya kita dapatkan selama pendidikan kedokteran sebelumnya. Kemudian kita lihat bagaimana singgungannya dengan hukum. Hukum-hukum itu tentu akan berbeda karena tingkat kebenaran secara hukum itu berbeda dengan tingkat kebenaran secara kedokteran. Itu yang tentunya harus berbeda. Secara hukum adanya tadi beyond reasonable doubt, artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan yang beralasan. Jadi bukti material yang hampir mendekati mutlak ya, atau bahkan lebih tinggi lagi beyond the shadow of doubt. Jadi tidak ada lagi di balik tabir keraguan bahwa memang betul penyebab dari kematian si korban ini adalah kekerasan tersebut. Nah, ini makanya perlu adanya pemahaman antara aspek hukum dan aspek kedokteran. Makanya itulah dibutuhkan ilmu kedokteran forensik. Oke, tapi kalau saya tidak salah kan hasil otopsi ini juga sangat tergantung pada kondisi jenazah, begitu ya? Betul sekali. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa ini sudah pasti valid begitu, padahal mungkin kondisinya sudah tidak bisa diproses atau susah begitu? Ya, memang kita pada saat kita mengumpulkan bukti-bukti, ya tentu kita cari bukti-bukti mana yang relevan. Misalnya pada suatu kejahatan, misalnya apakah adanya memar, apakah adanya luka lecet, ada luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tajam, kekerasan trauma kimia dan lain sebagainya. Kita cari mana yang relevan. Nah, setelah itu tentunya kita nilai masing-masing luka tersebut, bukti-bukti relevan tadi, untuk kita cari mana yang adekuat untuk menimbulkan kematian.
Jadi hubungan antara relevansi dengan adekuasi ini, itulah yang makanya kita harus menyebabkan bukti itu baru bisa kita sajikan di sidang pengadilan. Tanpa adanya perhitungan atau analisa mana yang adekuat dengan yang tidak adekuat itu, maka akan menjadi lemah analisa kita di sidang pengadilan. Oke. Nah, artinya hasil visum ini kan sangat menentukan suatu perkara begitu. Betul. Ya. Nah, bagaimana supaya menjaga bahwa hasil visum ini tidak ada dari kepentingan-kepentingan pihak lain begitu yang membuat hasilnya kemudian berubah atau bagaimana? Kita dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia memiliki pedoman etik ya untuk menjalankan profesi ini, praktek kedokteran forensik. Juga di dalam struktur perhimpunan ini kita juga memiliki Dewan Etika Profesi yang terus menjaga agar pelaksanaan praktek kedokteran forensik ini sesuai dengan standar-standar etika. Selanjutnya kita juga memiliki standar-standar bagaimana tindakan-tindakan kedokteran forensik itu dilakukan. Standar secara profesi yang kita sudah akui. Mungkin di luar, kalau kita lihat di luar negeri ada, kalau kita banyak melihat film-film gitu ya, banyak ada cara-cara yang tampaknya lebih hebat gitu ya. Tapi selama kita dari perhimpunan itu melihat harus menilai berapa nilai, apakah itu benar-benar signifikan untuk bisa mencari barang bukti, maka sebelum itu kita terima, tentu kita tidak bisa begitu saja kita terapkan di Indonesia. Jadi sekalipun se-advance apapun, tetap harus kita nilai dulu apakah memang betul itu bermanfaat, ya, memiliki nilai diagnostik yang baik, baru kita bisa terapkan. Oke. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan penerapan ilmu forensik ini di Indonesia dan negara lain? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti, Dr. Ade. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Indonesia Forward, kita masih membahas terkait bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap suatu peristiwa. Nah, Dokter Ade, sudah berapa lama dok bergelut di dunia forensik nih? Ya, saya lulus sebagai dokter spesialis forensik tahun 2009 dan mulai berpraktek sejak 2010. Jadi sudah 12 tahun ya? 12 tahun, jalan. Selama 12 tahun ini apa kasus besar yang pernah ditangani yang menarik dan mungkin ya paling dari sisi kerumitan dan tantangan itu paling sulit begitu? Oke. Jadi kalau forensik itu kita tidak pernah berpikir ya apakah hasil atau temuan yang kita nanti temukan itu akan memperberat terdakwa atau mungkin meringankan terdakwa. Buat kita nggak pernah ada pemikiran ke sana. Buat kita tetap apapun hasil pemeriksaan itu ya itu apa adanya. Kita sajikan, kita analisa. Kalau memang itu ternyata memperberat atau memperingan bisa saja, nggak ada masalah. Karena beberapa kasus juga malah terjadi seperti itu. Ada kasus yang saya tangani seorang dengan kasus multiple rape ya. Ada 4 orang memperkosa 1 orang anak yang tadinya sempat akan menjadi lebih ringan karena tidak ditemukan adanya robekan selaput darah. Namun setelah kita periksa, kita temukan adanya bukti-bukti persetubuhan tersebut, akhirnya malah memperberat terdakwa tadi ya, keempat-empatnya untuk akhirnya bisa dipidana. Ada juga yang memang ternyata hasil yang tadinya diduga meninggal akibat penganiayaan, ternyata setelah hasil otopsi malah meninggalnya bukan akibat kekerasan, akibat suatu penyakit gitu ya, sehingga akhirnya dia meninggal. Penyakitnya penyakit pembuluh darah dan memang akhirnya bagi tersangka juga tidak meringankan jadinya begitu ya. Nah, hal kayak gitu sebetulnya di luar dari kita nggak pernah ada pertimbangan ke sana. Pokoknya apa adanya kita sajikan, nah itu ya kita sampaikan pada aparat penegak hukum. Tapi apakah untuk menghindari ada pengaruh perasaan atau apa begitu, kemudian dipastikan ini tidak ada hubungan keluarga dengan korban yang diperiksa? Iya, tentunya kita harus itu bagian dari kode etik kita ya, mawas diri dan tidak menghindarkan diri dari konflik kepentingan ya, karena kita sama seperti spesialisasi lainnya ya. Ada dokter forensik yang berseragam putih, ada yang berseragam coklat, ada yang berseragam biru, hijau. Tidak ada masalah, sama seperti dokter spesialisasi lainnya.
Namun yang menjaga kita adalah kita memiliki kode etik, kita memiliki standar profesi, dan tentunya itu yang kita harus bekerja berpraktek berdasarkan hal tersebut. Oke, nah untuk pemeriksaannya sendiri, apakah ada perbedaan antara kasus kriminal atau pidana dengan kasus kecelakaan atau bencana? Ya, semua untuk pemeriksaan luar dan dalam prinsipnya sama. Namun bagaimana pola-pola lukanya itu yang menjadi perbedaan dari masing-masing kasus. Ada pada kasus kecelakaan lalu lintas kita bisa temukan ada beberapa pola luka ya. Misalnya seseorang pejalan kaki yang tertabrak mobil, pejalan kaki ditabrak motor dan lain sebagainya itu punya pola-pola yang berbeda. Dan kadang-kadang itu juga menjadi suatu suatu petunjuk buat kita. Misalnya salah satu, saya pernah ada kasus ya. Saya ada ditemukan jenazah di pinggir jalan tol. Oke. Namun pada waktu itu saya lihat pada saat kita periksa ada pola luka yang tidak sesuai, waktu itu masuk diduga akibat tertabrak. Oke, laka begitu ya. Laka ya, kecelakaan lalu lintas. Tapi pada saat saya periksa ada gambaran pola luka yang berbeda. Karena ketika arah gaya kekerasannya, biasanya kalau lalu lintas itu kan dari depan ke belakang atau belakang ke depan gitu ya arah gayanya. Nah ini tidak, dia dari dari atas ke bawah. Nah dan pada saat kita posisikan kembali dengan adanya beberapa trace evidence ya di tubuhnya, pasir dan lain-lainnya, itu kita lihat bahwa ini tampaknya orang ini dibuang keluar dari mobil. Gitu. Dan ternyata betul setelah kita berikan petunjuk kepada penyidik, Pak ini kondisinya begini, kemudian dicek lagi di CCTV CCTV jalan tol. Ternyata betul ada yang mau lakukan itu, ternyata TKP-nya ada di tempat lain. Jadi itu tadi yang memang kita pola-pola luka itu yang termasuk juga dipelajari oleh dokter forensik. Mana yang menjadi suatu kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, bunuh diri sekalipun, memang itu tentunya harus kita nilai lagi ya, jangan sampai kadang-kadang memang spesifik dan bagus, kadang-kadang juga tidak. Oke, nah pada saat kasus temuan jenazah ini, apakah kemudian kondisi temuan ini ada yang memang sulit sekali untuk diproses atau bagaimana? Iya, tentunya kita sendiri juga berupaya maksimal ya, Mbak Lucia ya. Pada jenazah-jenazah yang sudah tentunya sudah membusuk lanjut atau beberapa organ tubuhnya juga sudah tidak lengkap, tentunya itu juga menyulitkan kita untuk melakukan identifikasi atau melakukan pemeriksaan intravitalitas luka dan lain sebagainya. Itu tentu akan sangat sulit. Oke, nah untuk kasus-kasus seperti permintaan otopsi, kemudian visum ini sistematikanya seperti apa sih, Dok? Ya. Tadi seperti saya jelaskan, yang penting pertama kali karena ini kalau misalnya terkait kasus pidana, maka harus aparat penegak hukum yang berwenang yang mengeluarkan permintaan. Kalau misalnya kasusnya di masyarakat, maka biasanya dari penyidik kepolisian. Kalau kasus dari TNI, tentu ada polisi militer di sana ya. Nah, setelah itu biasanya surat permintaannya akan ditujukan kepada rumah sakit. Dan kemudian dari situ dokter forensik yang bekerja di rumah sakit tersebut akan menerima jenazahnya, kita cek betul identifikasinya cocok dengan yang dimaksud surat tersebut, baru kita laksanakan. Dan pelaksanaannya juga setelah kita pada saat pemeriksaan luar, kita coba ambil sampel semaksimal mungkin, dan kemudian apakah akan dilanjut ke dalam pemeriksaan bedah jenazah atau tidak. Setelah itu setelah semuanya selesai dan semua pemeriksaan penunjang selesai, baru kita buatkan di dalam bentuk visum et repertum. Nah, visum et repertum ini penting karena banyak sekali orang-orang masyarakat yang menanyakan, bisa nggak kita mendapatkan visum et repertum tersebut. Visum et repertum ini pro justisia, dimintakan oleh aparat penegak hukum, tentunya akan kita berikan kepada aparat penegak hukum. Nah, kepada keluarga tentunya kita akan berikan informasi. Ada sebagian informasi yang bisa kita berikan berupa lisan saja begitu. Betul. Kita berikan informasi penjelasan tentang apa-apa saja yang tadi telah dilakukan dan mungkin ada sebagian temuan, tapi memang kita juga memiliki keterbatasan ya. Ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada informasi yang harus dikecualikan untuk dibuka bila informasi tersebut dapat mengganggu penyidikan seperti itu. Nah, dalam upaya pengungkapan kasus ini apakah boleh dilakukan otopsi ulang? Ya, kita kondisinya gini, pemeriksaan jenazah bila sudah dilakukan semaksimal mungkin, maka kita harapkan itu hasilnya sudah maksimal. Kita hormati jenazah agar tidak
tidak perlu lagi untuk dilakukan pemeriksaan ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, penerapan ilmu forensik ini apakah hanya untuk jenazah atau bisa untuk benda Betul atau barang? Ya. Mbak Lucia, jadi kasus sekarang ini ilmu kedokteran forensik perkembangannya tidak hanya terhadap kasus-kasus pidana. Kita lakukan pemeriksaan kepada orang jenazah maupun korban hidup. Kalau pada kasus pidana itu kita kerjakan pada kasus misalnya orang hidup itu kasus penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Keracunan, penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang seperti itu. Nah, di kasus-kasus yang lain kita juga mulai dimanfaatkan seperti pada kasus perdata, misalnya pada gugatan klaim asuransi yang dimana ada seseorang yang memiliki polis asuransi untuk kecelakaan, namun dia ternyata meninggal akibat sakit gitu. Sehingga ini ada dispute di sana antara perselisihan, kemudian kita dimanfaatkan untuk menegakkan apakah betul terjadi kecederaan. Dan kemudian apakah betul kecederaan itu sebagai pengakibat dari kematiannya. Nah, ini yang memang itu sangat beragam di situ. Yang lain-lain tentunya seperti kemarin juga keterlibatan spesialis kedokteran forensik ini pada tentunya pada pelaksanaan kasus jenazah meninggal akibat COVID-19, kita juga membantu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya. Tapi terhadap benda tidak ya? Terhadap benda tentunya kita juga memeriksa pada benda-benda bukti tadi. Apakah itu darah, apakah berupa benda bukti material biologis. Darah, ejakulat, kadang-kadang kita juga menerima sampel ya dari luar untuk apakah berupa pakaian atau potongan kain yang diduga di dalamnya ada material biologis. Nah, itu kita periksa. Jadi seperti mungkin juga sidik jari pada cangkir, kalau di film-film begitu ya. Kemudian ada rambut di mana begitu, itu juga diteliti begitu kan? Kalau rambut ya, untuk sidik jari tentunya kalau di kita ada tempat Inavis ya biasanya memeriksa itu. Tapi bila ada sidik jari di pakaian atau di benda bukti yang menempel di tubuh jenazah, itu termasuk salah satu yang kita cari dan kemudian itu kita berikan pada Inavis untuk mereka identifikasi. Nah, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk proses forensik ini pada satu kasus? Nah, itu dia banyak. Saya tidak bisa bilang pasti ya, Mbak Lucia ya. Kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar gitu ya. Kalau kasusnya terang benderang, beberapa jam saja sudah selesai. Tapi kadang-kadang kasusnya sulit ya. Saya pernah paling sulit kasus itu dari saya periksa jam 11 malam, jam 5 pagi itu baru selesai pemeriksaan luar. Iya, baru lanjut lagi pemeriksaan. Ini karena kondisi jenazahnya yang sudah tidak... Tingkat kesulitan kasusnya tadi, di mana kita harus berhati-hati dan memang itu. Dan memang akhirnya kita sebetulnya secara standar profesi forensik, waktu itu tidak dibatasi karena kita lebih mencari ketepatan. Ya, sehingga dan namun tentu saja kita masih berempati kepada keluarga jenazah kan. Jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Biasanya kita terus informasikan bahwa ini memang harus kita lakukan, berhati-hati segala macam. Gitu. Baik Dokter Ade, kita masih akan membahas ini lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita sampai di segmen terakhir dialog terkait bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap suatu peristiwa. Tadi kita sudah panjang lebar ya membahas soal kasus-kasus yang diungkap oleh ilmu forensik sampai pada tingkat kerumitannya. Nah, lantas bagaimana ke depan ilmu forensik ini akan diterapkan dan dikembangkan, Dokter Ade? Ya, harapan kami tentunya kita sebetulnya ingin agar pemeriksaan forensik ini lebih mendetil ya, karena sebetulnya yang sangat bisa membantu proses penyidikan kepada penyidik adalah bila kita bisa memproduksi bukti atau menemukan bukti-bukti asosiatif ya. Bukti asosiatif itu adalah bukti-bukti yang bisa kita asosiasikan kepada pelaku atau kepada tempat ya. Misalnya kita bisa menemukan ada potongan kain atau potongan kemudian besi atau kayu di tubuh korban, kemudian bisa kita uji untuk kemudian kita bisa cari ini mengasosiasikan pada suatu tempat atau suatu lokasi ya, suatu waktu juga. Nah, itu pemeriksaan seperti itu yang memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih rumit dan alat-alat laboratorium forensik yang lebih detail, lebih
lebih canggih Lengkap lagi, begitu, lebih lebih lengkap, canggih. betul. Ini yang memang sebetulnya kita ingin mengarah ke sana ya. Namun harapannya memang dukungan pendanaan anggaran dari pemerintah untuk pelayanan kedokteran forensik ini semakin banyak ya, sehingga kita juga bisa membantu penegakan keadilan itu secara lebih maksimal. Oke, kalau terkait minat anak muda untuk mengambil jurusan forensik ini bagaimana, Dok? Wah, ini yang memang harus ini ya, kita harus banyak-banyak promosi seperti ini kalau kita ya, supaya banyak anak-anak muda ini, dokter-dokter muda ini yang akan mengikuti jejak forensik, karena memang kalau berpikiran bahwa dokter forensik itu akan tampil seperti dokter-dokter yang lain gitu, tentunya banyak di TV gitu ya, tentunya itu akan sulit. Namun tentunya kalau kita lihat contoh dulu ya almarhum Dr. Abdul Munim Idris, Betul. gitu ya, bagaimana beliau dengan konsisten dan profesional menegakkan ilmu kedokteran forensik ya, termasuk saya rasa itu bisa menjadi inspirasi banyak dokter-dokter muda untuk mengambil spesialisasi forensik. Baik, terima kasih Dokter Ade sudah berbagi informasi di sini ya. Dan pemirsa, ilmu kedokteran forensik memang berperan dalam penegakan hukum. Proses otopsi dan visum et repertum menjadi bagian penting sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus. Diharapkan ilmu kedokteran forensik semakin berkembang dan penerapannya kemudian bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Demikian Indonesia Forward malam ini, saya Lucia Sahari pamit, selamat malam. Terima kasih ya, Dok. Selamat malam.